Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangkaian acara yang saya buat, yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman saya dalam modul 1.4 mengenai budaya positif. Yang seakidah, mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga syafaatnya kita terima di yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Bapak ataupun yang mewakili kepala sekolah, yaitu Bapak Bagian Humas PKS PKS Bagian Humas SMA Negeri 1 Rantau Utara, kemudian Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam rangkaian acara yang saya buat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudi kiranya mau bergabung bersamai saya dalam rangkaian acara membagikan pemahaman dan pengalaman saya menjadi guru penggerak, calon guru penggerak pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun acara yang saya buat ini yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman modul 1.4 mengenai budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah membentuk karakter guru, murid, bahkan sekolah itu sendiri. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah seperti nilai keimanan, tanggung jawab, mandiri, kreatif, jujur, bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai, ataupun yang lainnya. Itu merupakan perwujudan nilai-nilai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke apa intisari dari budaya positif yang kami pelajari pada modul ini, kayaknya sebelum saya melangkah ke sana, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya kan, sudah mengetahui, sudah paham sebelumnya. Mungkin menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif, dan yang sudah kita terapkan di sekolah ini budaya positif yang mana yang kira-kira sudah kita terapkan di sekolah? Ya kira-kira ada Bu Sabta, kira-kira budaya positif, hal-hal yang positif yang sudah kita lakukan di sekolah ini, kira-kira contohnya apa ya Bu Sabta? Hal-hal yang baik yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Iya. Contohnya kegiatan di bersih dan juga kerja di hari Sabtu sebelum pulang sekolah. Terima kasih buat Mem Sabta. Untuk Bapak Ibu yang lain, kira-kira budaya positif yang sudah kita terapkan Bapak Ibu di sekolah ini. Senam ya, untuk kesehatan ya. Makasih Bu Asmi. Kira-kira ada Bapak Ibu yang lain? Membiasakan berbaris ya kan, terus kemudian berbaris sebelum masuk masuk kelas ya kan. Baik, kita membiasakan disiplin kan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian bersalaman, tegur sapa ya, itu merupakan contoh dari budaya positif di lingkungan sekolah kita. Membiasakan kita setiap hari Seninnya mengikuti upacara bendera ya kan, itu budaya positif untuk semangat nasionalisme kita ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Adapun yang saya pelajari pada konsep inti budaya positif di modul calon guru penggerak ini, yaitu Bapak Ibu, yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian ada yang kami pelajari mengenai disiplin positif, dan kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar,
kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa yang belum pernah kita dengar. Saya pun ketika saya menjadi calon guru penggerak inilah saya mengerti, oh rupanya ada istilah-istilah seperti ini. Apa itu nanti akan saya paparkan kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Pembelajaran perubahan paradigma ini Bapak Ibu mungkin sama, cuma ini penekanan ya kan. Pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat kepada murid Bapak Ibu. Jadi kita menghambakan murid. Menghambakan murid bukan berarti kita apa maunya murid itu kita lakukan, tidak. Tapi kita pembelajaran kita yang kita lakukan, kita sesuaikan dengan kebutuhan ataupun karakteristik murid itu sendiri. Karena murid itu unik dan memiliki keberagaman, sifat, minat, bakat, kemampuan, pengalaman, bahkan profil keluarganya juga berbeda. Untuk itu kebutuhannya juga berbeda. Dalam kategori kalau kita bahasa awam, kita memperlakukan anak makan keju dengan anak makan singkong itu katanya harus berbeda. Kemudian anak yang hidupnya di daerah pegunungan dengan daerah pesisir itu juga kita perlakukan berbeda karena mereka memiliki karakter yang berbeda. Itu maksudnya kita harus menghamba kepada anak, maksudnya kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi begitu. Nah, jadi pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong peserta didik terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak harus merasa aman, nyaman, dicintai, dihargai, dipahami, senang, dan bahagia dalam pembelajaran yang bermakna, agar dapat mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Ya, baik Bapak Ibu, kita mengingatkan kembali bahwasannya pendidikan kita itu bermuara pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai kodratnya agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Apa kodrat anak? Ada dua, yaitu kodrat anak Ibu, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu Bapak Ibu sesuai dengan karakteristik anak. Kodrat zaman itu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi untuk itu bukan hanya anak yang belajar Bapak Ibu, kita sebagai guru juga harus belajar mengikuti arus perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya kan? Jadi untuk agar apa? Agar kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dengan anak mengikuti perkembangan zaman. Jadi untuk itu sebagai guru kita tak luput juga harus belajar sepanjang hayat, mengupgrade ilmu-ilmu kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian konsep inti yang kedua mengenai budaya positif, yaitu mengenai disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak atau motivasi dari dalam diri itu internal, yang motivasi internal, sehingga anak belajar bagaimana cara mengontrol dirinya dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi baik tindakan kita, baik tindakan anak murid kita ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu tindakan atau perilaku kita karena ingin menghindari hukuman supaya nggak kena hukum. Jadi ini motivasi dikatakan motivasi eksternal. Nah, yang kedua kita melakukan tindakan, kita melakukan perilaku karena pengen mendapatkan penghargaan, pujian. Oh, biar disanjung Bapak Kepala Sekolah, aku rajin lah, cari muka gitu ya kan. Nah, itu motivasinya berarti masih motivasi eksternal, belum dari dalam dirinya. Nah, yang ketiga motivasi intrinsik atau internal. Jadi untuk ini motivasi apa yang kita harapkan? Jadi untuk perilaku anak didik Bapak Ibu, kita mengharapkan motivasi yang ada itu bukan karena menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan penghargaan,
Tetapi motivasi yang kita harapkan dari perilaku peserta didik kita adalah perilaku yang dari dalam dirinya sendiri, yaitu kesadaran diri dia sendiri, yaitu motivasi intrinsik atau internal, di mana motivasi itu dia tahu untuk apa dia melakukan itu, untuk menjadi orang seperti apa mereka, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang mereka lakukan bukan takut dihukum, tidak mengerjakan tugas takut dihukum Bu Epa, ya kan, berlari berjalan jongkok, enggak ya Bu. Jadi bagaimana kita menyadarkan anak murid kita biar memiliki motivasi intrinsik. Jadi itu tugas itu penting untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Jadi motivasi itu sendiri itu apa? Menambah pengetahuan. Jadi bukan karena takut untuk dihukum Bu Epa, bukan seperti itu. Oh, tugas matematika, oh payah nanti Bu ini, kan gitu kan? Iya, kan. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita berharap motivasi anak didik yang dilakukan anak didik kita adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya, memiliki kesadaran mau seperti apa dia. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu mengenai 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, untuk materi budaya positif selanjutnya, ini saya dapat ya kan dari pembelajaran kami di guru penggerak ini, yaitu Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti coba kita sadari kita di posisi yang mana. Ya, yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga ada posisi sebagai teman, dan yang keempat ada posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir yang kelima ada posisi sebagai manajer. Nah, apa ini Bapak Ibu ya kan? Posisi sebagai penghukum, berarti guru itu membuat hukuman kepada anak, kan gitu kan? Sebagai pembuat rasa bersalah berarti anak guru itu menyalahkan si anak, dan ya sebagai teman ya merasa teman gitu ya. Bagaimana nanti yang mana yang bagusnya nanti kita tinjau bersama. Kemudian ada posisi memantau aja dia, ya kan? Dan yang keempat manajer. Kalau dari kata manajer berarti kalau dari bahasa ekonomi manage itu berarti mengatur dan mengawasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dari kata-kata ini coba diperhatikan bersama. Yang kata yang pertama yaitu guru itu bilang seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas ya kalau enggak. Nah, kalau dari kata-kata ini kata-kata gurunya ini kira-kira posisinya dari yang kelima ini posisi yang mana? Penghukum ya? Patuhi ya, kalau enggak awas. Iya, mengancam ya kan? Itulah dia, penghukum. Ya kan? Kenapa kamu terlambat? Lari 15 kali keliling lapangan. Nah, itu penghukum gitu kan, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk posisi yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini posisi yang kontrol yang mana Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Iya, benar sekali. Jadi guru itu membuat anak merasa bersalah juga nggak boleh. Yang dari yang saya pelajari ya kan. Kenapa sih nak kamu seperti ini? Apa ibu kamu nggak kasihan sama ibu? Nah, rupanya itu pun nggak boleh Bapak Ibu setelah kami mempelajari ini. Ya kan? Anak menjadi tertekan katanya seperti itu. Ya. Dan yang ketiga ada kata seperti ini Bapak Ibu. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kira-kira kata-kata posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu? Teman ya, iya teman. Kemudian kalau yang keempat, apa yang telah kamu lakukan gitu. Ini ya pemantau, namanya memantau ya kan. Apa yang telah kamu lakukan? Ya kan, dia hanya memantau, observasi, masih tahu aja. Dan yang terakhir ada seperti ini, kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini gitu.
Jadi dia memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Jadi ini Bapak Ibu, di kata-kata yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Iya, betul sekali Ibu Ria, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini dia, ya kan, yang tadi kita sudah bahas bersama. Nah, dari 5 posisi kontrol dari kata-kata yang kita identifikasi tadi, nah inilah dia. Untuk yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Bapak Ibu, dari setelah saya mempelajari modul 1.4 ini mengenai budaya positif, mendapatkan pemaparan, pengalaman, pengetahuan dari Bapak dan Ibu fasilitator dan instruktur di di guru penggerak ini, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, posisi yang paling ideal, posisi yang paling diharapkan kita sebagai guru yaitu posisi sebagai manajer. Ya Bapak Ibu, jadi berarti kita kalau posisi sebagai manajer berarti kita tidak boleh sebagai penghukum, kan begitu ya? Tidak boleh menganggap sebagai teman, tidak. Sebetulnya itu penyesuaian kondisi saja. Bagaimana kita menyesuaikan dengan anak. Tapi yang diharapkan dan yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Ya, jadi itu dia posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, yang paling diharapkan dan paling ideal adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah adapun materi atau konsep inti mengenai budaya positif selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas, ya kan? Keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini baru saya dapatkan ketika saya belajar di guru penggerak ini, ya kan? Apakah sama Bapak Ibu peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa kira-kira mengasih tanggapan? Apakah sama peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau dari kata peraturan dengan kata keyakinan, peraturan berarti tata tertib yang sudah kita buat, ya kan, yang akan dipatuhi bersama, gitulah ya, itu peraturan, ya kan gitu ya. Kalau keyakinan, nilai-nilai, keyakinan ya, nilai-nilai yang kita percaya, begitu ya Bapak Ibu. Contoh, ketika kita mengendarai sepeda motor, kenapa kita harus memakai helm Bapak Ibu? Kira-kira Ibu Rosi, kenapa kita harus memakai helm ketika kita mengendarai sepeda motor? Keamanan kita bergerak, kalau jatuh biar pecah. Iya, betul sekali Ibu. Untuk keamanan, keselamatan, ya kan? Keselamatan biar nggak menghindari kepala kita dari benturan kalau misalnya jatuh. Betul sekali Bu Rosi, terima kasih. Kasih aplaus lagi buat Bu Rosi. Iya, jadi nilai itulah Bapak Ibu, nilai-nilai seperti itulah yang mau kita tanamkan di kelas. Makanya kita rubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Sebetulnya serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Kenapa itu Bu? Ya kan? Ya, kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu kesannya dia lebih menggunakan kata-kata positif. Ya, dan mengandung nilai-nilai kebajikan seperti kayak tadi tidak menggunakan helm. Untuk apa? Keselamatan. Nilai kebajikannya itu nilai keselamatan itu tadi. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan contoh dari keyakinan kelas, yaitu ini Bapak Ibu. Iya, coba bisa dilihat bersama. Kalau contoh peraturan kelas yang kita buat, yaitu misalnya dilarang terlambat masuk kelas. Konotasinya kan mesti negatif, pakai kata-kata yang konotasinya
Indonesia yang banyak itu berantem lah. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh mencontek, jangan meletakkan barang sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, peraturan-peraturan kelas ini jika kita ubah menjadi keyakinan kelas, bentuknya dia lebih pakai kata-kata yang bermakna positif. Ya, apa itu? Misalnya kalau yang nomor 1 kita ganti menjadi disiplin masuk kelas. Jadi kata disiplin itu lebih konotasinya positif. Ya, kemudian yang kedua saling menghargai dan menyayangi antar teman. Kan lebih positif ya Bapak Ibu ya. Lebih enak dengarnya daripada dilarang berantem gitu kan. Oke, kemudian yang ketiga tidak boleh mencontek, jadi kita ganti mandiri mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi kan lebih enak ya, kita dengarnya lebih enak. Kemudian yang keempat kita ganti menjadi jangan meletakkan barang sembarangan. Kalau kita buat keyakinan kelas, jadi bertanggung jawab terhadap barang yang dimiliki. Kan lebih enak kesannya ya. Dan ini Bapak Ibu, ini saya dapat, oh iya rupanya ya. Ini saya dapat setelah saya belajar pada program pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Ternyata sebetulnya hampir sama peraturan dan keyakinan, tapi kita lebih ditekankan untuk membuat keyakinan kelas. Karena kalau peraturan kelas itu sifatnya dia kayak menghukum. Itu padahal menghukum itu kita kan dilarang ya, kita dilarang menghukum. Ya Bapak Ibu, itu dia mengenai peraturan kelas dan keyakinan kelas ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih cenderung memakai kata-kata yang bernada positif dan kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan. Misalnya kayak dicontohkan di situ disiplin, saling menghargai dan menyayangi, dan yang ketiga mandiri, yang keempat bertanggung jawab, dan yang kelima menjaga kebersihan. Itu dia Bapak Ibu. Ya, jadi peraturan kelas itu bisa kita rubah menjadi keyakinan kelas. Ya, kira-kira sudah ada nggak Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas? Belum ya kan? Iya sama Bapak Ibu, saya setelah mempelajari inilah baru saya buat. Sebelumnya saya tidak tahu gitu. Setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, baru saya tahu ternyata lebih bagus dibuat menjadi keyakinan kelas. Ya kan, jadi untuk itu Bapak Ibu dari pengalaman ini mari sama-sama kita mengembangkan budaya positif dari peraturan kelas tadi kita rubah menjadi keyakinan kelas. Itulah berbagi ya. Oke, baik Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Ini pun Bapak Ibu baru saya ketahui setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Apa sih segitiga restitusi? Ya ini kan pelajaran Bu Eva segitiga restitusi ini Bapak Ibu boleh kita ketahui bersama merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru pada posisi control manager, yang tadi posisi manager sudah agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi jika ada terjadi permasalahan, kesalahan murid ataupun peserta didik untuk mengatasi masalah tersebut sebagai posisi kontrol manajer kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi kalau anak bersalah Bapak Ibu itu kita dilarang untuk menghukumnya. Tapi kita gunakan apa? Segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya kan? Nah, bagaimana prosesnya Bapak Ibu? Ya, tahapannya ada 3, namanya juga sudah segitiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Lanjut, yang kedua memvalidasi tindakan salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, jadi sebetulnya banyak ya Bapak Ibu pengalaman saya setelah mempelajari bergabung di calon guru penggerak ini. Tadinya saya nggak bisa gitu ya kan, mau tidak mau saya harus belajar membuat tampilan
tampilan kayak di depan, mengikuti materinya. Jadi kita memang belajar mengupgrade ilmu. Jadi bukan mau untuk jadi ini, mau jadi ini, enggak. Jadi motivasi saya mengikuti program guru penggerak ini yaitu untuk mengupgrade ilmu, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman saja. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Jadi, dalam menstabilkan identitas, ini dia apa rupanya di dalamnya itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan anak itu pun proses pembelajaran bagi anak. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian Bapak Ibu ada validasi tindakan salah. Apa aja di situ? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian menanyakan keyakinan, itu merupakan teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dan yang ketiga, mengaitkan keyakinan murid dengan tindakannya yang salah. Oke, Bapak Ibu, ya. Posisi kontrol yang saya lakukan selama ini, ya kan, sebelum saya menjadi mengikuti program guru penggerak, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya kan? Itu kita pasti samanya itu kan. Nah, kemudian setelah mempelajari modul ini, khususnya di program guru penggerak ini, yaitu perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini yaitu berada pada posisi kontrol manager dengan menerapkan segitiga restitusi pada saat menangani masalah atau kesalahan yang dilakukan oleh murid. Oke, Bapak Ibu, iya, boleh Bapak Ibu lihat contoh yang saya lakukan di kelas, ya kan? Ini dia. Dalam menerapkan segitiga restitusi, ya dalam waktu ini saya mengumpulkan tugas di kelas 12 IPS 1. Ada anak, biasa ya Bu, ya kalau anak itu kadang ada yang tidak mengerjakan tugas. Iya. Jadi ada anak yang tidak mengerjakan tugas, ini salahnya loudspeakernya tidak hidup, ya kan? Jadi nggak dengar suaranya. Jadi anak yang bernama Ali tidak mengerjakan tugasnya. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menegur anak di depan anak-anak yang lainnya, ya kan? Cuma kita panggil, kita pastikan anaknya, kan gitu kan? Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana tindakan kita selanjutnya? Jadi kita tidak boleh menghukum anak Bapak Ibu di depan anak yang lain. Jadi seperti itu yang saya dapat ya Bapak Ibu. Saya hanya membagikan pengalaman dan pemahaman saya. Jadi, untuk selanjutnya saya panggil anak tersebut. Ini saya panggil di kantor, ya kan? Kantornya Bu Rani, ya kan? Iya. Saya panggil, saya tanyain, ya kan? Ya pertama biasalah saya tanyain kabar, ya kan? Kemudian saya pastikan dulu, gitu kan? Benar nggak dia tadi nggak mengumpulkan tugasnya? Kenapa tidak mengumpulkan tugasnya? Ya kan? Apa masalahnya? Gitu kan, Bapak Ibu? Nah, ternyata validasi tindakan salahnya itu dia karena lupa, Bu, nggak ingat. Biasa anak itu kan cuek lagi kadang bilangnya. Kenapa kamu nggak kerjakan tugas nak? Lupa Bu. Gitu kan Bapak Ibu? Iya, lupa Bu. Gitu kan. Sebenarnya kita kerja ya ketinggalan, gitu kan? Jadi Bapak Ibu dari permasalahan yang ditimbulkannya itu, jadi kalau posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu, ya kita suruh anak itu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalahnya sendiri kalau lupa. Jadi kita tanya di sini kalau lupa Bapak Ibu, ya kan? Baik.
baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, pada menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu, di sini tadi kan validasi tindakan salahnya, ya. Iya, tadi pada validasi tindakan salahnya kan anak itu tidak mengumpulkan tugas karena lupa, kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan keyakinannya, ya keyakinan kelas kita apa yang sudah kita yakini bersama, kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, anak tersebut bilang bahwasannya, iya Bu, sebagai murid saya harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru katanya. Nah, jadi kalau begitu apa yang akan kamu yang lakukan ini salah tidak gitu kan? Nah, salah Bu katanya, minta maaf. Nah, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan ini apa? Nah, jadi di situ dia posisinya Bapak Ibu. Kita tidak langsung menghukum anak, tapi kita tanya. Dia harus memunculkan solusinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana dia memperbaiki kesalahan dia tersebut? Kita tanyakan. Jadi bagaimana kamu memperbaiki ini? Dan bagaimana supaya ke depan tidak terulang kembali? Ya, jadi, nah dijawab oleh anak tersebut Bapak Ibu, ya kan? Bahwasanya Bu, untuk memperbaiki kesalahan ini, saya nanti selepas pulang sekolah akan saya kerjakan dan saya berjanji besok akan saya kumpul ke Ibu. Nah, itu kata si anak. Dan untuk selanjutnya, kira-kira supaya tidak lupa lagi, apa yang akan kamu lakukan? Ya kan? Nah, dia memberikan solusinya sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama dari katanya Bapak Ibu, ya, untuk solusi dia sendiri, yang pertama katanya dia akan membuat alarm di HP jika ada tugas dari guru biar gak lupa. Jadi ada pengingatnya. Oh bagus, saya bilang. Dan yang kedua, apalagi kira-kira selain itu ada nggak lagi? Ada Bu, saya buat catatan stick note Bu. Kan itu stick note itu cantik ya Bapak Ibu, warna-warni. Jadi saya biar nggak lupa Bu. Jadi ketika buka buku ada nampak catatan warna-warni itu kan, jadi saya tergugah Bu untuk membacanya. Jadi biar saya ingat. Nah saya tanya lagi Bapak Ibu, kira-kira ada lagi nggak? Ya dia sendiri yang memunculkan. Yaitu apa? Apalagi Ali kira-kira, saya bilang seperti itu. Ya pastinya Bu, saya akan sering tanya-tanya kawan. Ada nggak tugas? Ada nggak PR? Jadi seperti itu. Itu solusi yang dia berikan sendiri untuk mengatasi masalahnya sendiri. Jadi supaya apa? Biar anak itu mandiri dan bertanggung jawab. Itulah dari inti dari segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana posisi kontrol kita harus sebagai manajer. Tadi ya Bapak Ibu, jadi yang paling ideal kita sebagai guru, apalagi adik-adik ibu yang sekarang lagi biar tahu gitu bahwasannya yang ibu pelajari di guru penggerak ini, bahwasannya posisi yang paling ideal itu sebagai manajer. Kita sebagai penghukum itu kita dilarang, ya kan? Apalagi sekarang ya dihukum muridnya sedikit kita kena pidana, ya kan? Dicubit merah kita kena pidana, kan begitu kan? Jadi memang posisi kontrol yang dibutuhkan bukan kita sebagai penghukum Bapak Ibu, kita sebagai manajer. Makanya ketika kita mencederai anak, yang menghukum anak, kita bisa dikenakan pidana. Jadi seperti itu. Jadi yang bagus itu posisi kontrol sebagai manajer, di mana jika ada kesalahan murid, kita menggunakan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi tadi itu kolaborasi antara guru dan murid, supaya apa? Supaya anak bisa mendapatkan solusinya sendiri atas kesalahan yang dibuatnya, agar menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya berbagi pengalaman. Ya, setelah mempelajari modul ini, ada hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan. Ya, karena tadi kan posisinya sebelum mempelajari modul ini,
posisi saya itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, ya kan Bapak Ibu. Nah, setelah saya mempelajari modul ini di guru penggerak ini, ternyata yaitu ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia, ternyata yang selama ini saya lakukan pada peserta didik adalah salah. Jadi saya merasa bersalah, ya Bapak Ibu, karena penghargaan atau hukuman dapat berdampak kurang baik. Diantaranya yang pertama, merusak hubungan. Ya, hukuman bisa merusak hubungan antara kita dengan murid. Kenapa Bapak Ibu? Hukuman itu kan sifatnya satu arah, ya kan? Kenapa kamu mengerjakan tugas push up 15 kali? Kamu lari lapangan. Nah, itu kan membuat hati anak dongkol, gitu kan? Marah. Ya bisa-bisa dia tadi sama kita dendam, gitu kan? Awas ibu ini, nanti pulang sekolah aku juga aku dipermalukannya. Kan seperti itu ya. Nah, itu merusak hubungan. Bukan hanya hubungan, penghargaan pun Bapak Ibu dapat merusak hubungan. Ya. Ayo anak ibu yang bisa menjawab. Yuk, yang ranking dikasih hadiah. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kenapa? Jadi anak yang tidak mendapatkan itu akan berkecil hati. Ya kan? Terakhirnya kalau udah berkecil hati, motivasi ataupun semangat belajarnya jadi rendah gitu. Karena dia aja. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, yang mendapatkan penghargaan itu pun jadi motivasinya hanya untuk mendapatkan penghargaan, tidak dari dalam dirinya sendiri, tidak dari motivasi intrinsiknya sendiri. Aku karena mau mendapatkan kompen dari ibu itu, aku bagus-bagus lah, aku jawab lah segala macam bla bla bla. Padahal kita kan berharap perilaku atau tindakan siswa kita bukan karena itu, tapi harus dari dalam dirinya sendiri. Jadi itu ya Bapak Ibu, baik penghargaan maupun hukuman itu dapat merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, kemudian pengaruhnya hanya jangka pendek. Ya, jadi kayak hukuman pada saat itu gitu. Bahkan karena keseringan kita menghukum, jadi anak-anak pun udah biasa gitu kan. Dan pengaruhnya jangka pendek Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak dari kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Ya, baik penghargaan maupun hukuman itu pengaruhnya jangka pendek. Jadi motivasinya karena motivasi eksternal, karena untuk menjauhi hukuman ataupun mendapatkan penghargaan. Ya, nah kemudian Bapak Ibu, nah seperti ini, ya kan? Ada hukuman, ada konsekuensi, ya kan? Konsekuensi itu lahir dari keyakinan kelas, ya kan? Kalau hukuman itu lahir dari peraturan kelas, ya kan? Dan gitu biasanya seperti itu. Jadi hukumannya kayak saya bilang tadi, itu sifatnya satu arah. Ya, hukuman itu sifatnya satu arah dan tidak mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau konsekuensi itu mengandung nilai kebajikan yang diembannya. Ya, bagaimana contohnya? Nah, Bapak Ibu di sini ada contoh ya perbedaan dari hukuman dengan konsekuensi. Ya, mari kita perhatikan bersama untuk hukuman. Contohnya misalnya murid disuruh push up 15 kali karena datang terlambat masuk ke sekolah. Ya kan? Jadi kamu kenapa terlambat? Ya, usaha misalnya gitu. Itu kan sifatnya satu hara ya Bu. Ya, tidak mengandung nilai kebaikan. Dan bahkan anak itu jadi capek gitu kan, merasa malu gitu. Nah kalau contoh konsekuensi, contohnya, mengganti kertas teman yang telah dirobeknya. Jadi dia bersalah merobek temannya. Konsekuensinya apa? Ya itu pasti menggantinya. Jadi di sini ada nilai tanggung jawab. Jadi kalau dia konsekuensi Bapak Ibu, dia selaras, ada hubungan dengan yang dibuatnya. Tapi kalau hukuman, dia tidak ada memiliki hubungan. Datang terlambat dengan push up kan tidak ada hubungannya. Jadi kalau kita mau
gitu kan, kita buat. Misalnya contoh kita buat aja, jadi kalau ada siswa yang terlambat, kira-kira kita buat seperti apa Bu biar nggak kita hukum, ya kan? Nah, kita buat kesepakatan konsekuensinya. Jadi misalnya sebelumnya sudah kita buat, nah kita suruh aja Bapak Ibu, kan kita terlambat, jadi kita suruh buat, aku tidak akan terlambat lagi. Kita suruh aja 100 kali buat kata itu, karena kata-kata itu ada hubungannya dengan dia terlambat tadi. Tapi kalau push up dengan tadi terlambat, itu tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya gitu. Jadi kalau dia membuat catatan, dengan catatan itu dia akan mengingat, aku tidak akan terlambat lagi, aku tidak akan terlambat lagi. Jadi ada korelasinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau hukuman biasanya itu tidak ada hubungannya dan tidak ada nilai kebajikan. Kalau konsekuensi Bapak Ibu itu mengandung nilai kebajikan dan ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Kayak tadi contohnya, dia akan mengganti kertas yang dia robek, kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, itulah dia Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, hal lain yang menurut saya penting di modul 14 ini yaitu mengenai budaya positif ini, yaitu bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antar murid, kita guru bersama rekan sejawat kita, pemangku kepentingan dan orang tua, sehingga budaya positif dapat berlangsung secara berkelanjutan, baik itu di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Jadi budaya positif itu tidak hanya di sekolah saja dia tertib, tidak hanya dia di sekolah saja dia disiplin, tidak hanya di sekolah saja dia menghargai orang yang lebih tua, menghargai guru, tapi di keluarga, di lingkungan masyarakat, nilai-nilai budaya positif tadi, nilai-nilai kebajikan tadi dia juga tanamkan. Itulah yang kita harapkan. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan murid kita, dengan rekan sejawat kita, dengan guru-guru yang ada di sini, dengan kepala sekolah, bagaimana kita menanamkan itu agar dimanapun kita berada, dimanapun anak didik kita berada, menanamkan nilai-nilai kebaikan, kebajikan yang mengandung budaya positif. Ya Pak, gunanya supaya dia menjadi manusia yang berakhlak mulia, bermartabat, bertanggung jawab, kan begitu ya. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu, sesuai dengan visi misi yang sebelumnya sudah kita sepakati bersama di sekolah, ya kan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan saya. Jangan dimatikan ya Bu Jo, kita belajar tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di program guru penggerak ini, ya kan. Jadi dari sini saya menghimbau Bapak Ibu yang lainnya, ya kan. Program ini bukan berarti kita mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, tidak Bapak Ibu. Dan program ini membagi pengetahuan, pengalaman antar sama kita guru dari berbagai daerah, ya kan. Di sini menambah pengalaman, pemahaman kita. Memang teori tidak segampang dengan kenyataan, ya kan. Tapi kan kita harus belajar, ya kan. Betul. Kayaknya enak kali Bu bilang kita harus sebagai manajer gitu kan. Tahu lah menurut kita, metode apa sih, bahasa apanya yang benar-benar minta ampun udah dibilangin sekalipun enggak juga. Itulah kita gunanya ini Bapak Ibu, kita berbagi, bersharing pengalaman, pemahaman. Ya kira-kira apa? Mungkin anak itu kurang kasih sayang, mungkin anak itu kurang kebebasan. Karena kebutuhan dasar manusia itu kan ada kebutuhan akan sandang pangan. Selain itu Bapak Ibu, anak-anak juga butuh kesenangan. Anak-anak juga butuh kebebasan. Anak-anak juga butuh cinta dan kasih sayang. Dan bahkan anak-anak butuh penguasaan, ya kan? Jadi dia butuh dihargai posisinya gitu, ya. Kita jadikan dia ketua kelompok atau apa, disitulah. Jadi sebetulnya kita manusia ini kita butuh yang 5 dasar kebutuhan itu tadi, butuh kesenangan, penguasaan,
Kita butuh kasih sayang. Mungkin anak itu berbuat salah, mungkin apa? Dia kurang kasih sayang, dia kurang perhatian di rumahnya. Sebetulnya, wah, kalau kita pikir-pikir, kita sebagai guru ini kompleks ya Bapak Ibu. Luar biasa tugas kita kalau kita pikir-pikir. Ya, wah semua hendak kita pikirkan. Kasih sayang berapa ada yang mau kita pikirkan kasih sayangnya kan? Ribuan anak, ya kan gitu. Nah, tapi itulah kita Bapak Ibu bahu membahu, kita berkolaborasi, kita berbagi pengalaman, bekerja sama. Bagaimana kita meningkatkan pendidikan, khususnya meningkatkan kualitas sekolah kita, meningkatkan kualitas peserta didik kita, biar menjadi insan manusia yang memiliki kualitas dalam keimanan, pengetahuan, dan teknologi, sejalan dengan apa? Perkembangan zaman. Ya, jadi di sini Bapak Ibu tidak ada salahnya. Ini ada juga program guru penggerak untuk angkatan 11 ya kan. Jadi bukan kita mau jadi kepala sekolah, bukan mau jadi pengawas, tidak. Saya memaknai di sini yaitu menambah pemahaman pengetahuan kita. Karena dari sini saya belajar, oh seperti ini rupanya. Banyak hal-hal baru yang saya dapat. Kayak tadi itu gitu kan. Ternyata kita sebagai penghukum itu salah. Ya pantasan kita ada yang kena pidana gitu karena memang itu disalahkan Bapak Ibu. Ya kan? Kita tidak dibenarkan kita menghukum anak gitu. Jadi dari sini banyak pengalaman Bapak Ibu. Memang yang tugas-tugas luar biasa, ya kan, karena kita mengikuti tenggat waktu yang dibuat di LMS. Tapi kalau kita saling bahu membahu, dukung mendukung, kayaknya nggak ada yang nggak bisa gitu kan. Kayak seperti ini, saya berterima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu yang memberikan luangkan waktunya. Karena ini salah satu tugas yang akan saya upload ke YouTube dan PMM. Saya sudah membagikan pengalaman dan pemahaman saya mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 14 di program guru penggerak ini. Ya kan? Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, boleh silakan sharing-sharing. Kita di sini berbagi pengalaman dari budaya positif yang sudah saya paparkan tadi atau yang pengalaman yang sudah saya paparkan tadi. Kita mungkin bisa sharing, bisa kita atasi. Mungkin ada sedikit yang bisa kita ulas bersama di sini. Silakan Bapak Ibu kira-kira. Atau ada masukan, mungkin saya kurang begini, ada pendapatnya mungkin Bu Is ini kurang ini, kurang itu, segala macam, banyak kurangnya, silahkan diperbaiki. Mungkin ada Bapak Ibu? Mas. Ayo Bapak Ibu, silakan, makasih Pak Yusri. Lanjut ya Bu Jo, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang juga semua. Siang Bapak. Telah kami mendengarkan masukan-masukan tadi dari calon guru penggerak ya kan, atau praktek mengajar ya. Ternyata menambah masukan bagi kami tentang budaya positif yang baik ya, dan pemberian peraturan dan keyakinan kelas ya. Dan ini memang menambah budaya positif, terutama dalam pencapaian visi dan misi. Memang sini saya lihat memang itulah yang diharapkan Dinas Pendidikan sekarang ya, khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di mana sekarang memang visi dan misi sekolah itu ya salah satu adanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan ya. Tadi Bapak saya lihat kan dalam memberikan hukuman-hukuman yang berdasarkan yang budaya yang baik, yang baik. Kemudian juga saya tambahkan, harus saya juga sini sebenarnya penanganan masalah narkoba ya, kemudian tambahan lagi lingkungan hidup ya, lingkungan hidup, dan satu lagi masalah ini juga digalakkan sekarang masalah penanganan bencana atau musibah ya, lingkungan musibah alam ya. Jadi saya lihat ini memang bagus ya, jadi motivasi buat guru-guru seperti kata Ibu tadi, bagaimana kepala sekolah atau pengawas ya, memang jangan kita butuhkan ini ya sebagai menambah ilmu dan wawasan kita.
Itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu ya. Hanya itu aja masukan kami. Kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusri yang telah memberikan masukannya kepada saya. Ya kan, untuk mengenai peduli lingkungan memang ada tindakan aksi nyata saya mengenai kebersihan. Ya, mungkin belum nampak karena memang masih lingkup kelas yang saya lakukan, ya Bapak Ibu. Ya karena setidaknya ketika masuk ke kelas yang saya masuki, ya kan, yang saya memastikan kelas beserta lingkungan di sekitarnya harus sudah dalam keadaan bersih. Bagaimana saya menimbulkan kesadaran peserta didik saya, ya kelas yang akan saya masuki itu tanpa disuruh itu menjaga kebersihan. Jadi tanpa kita hukum, tanpa kita marahi, tanpa kita instruksikan, mereka sudah harus memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan kelasnya. Jadi itu yang mau akan saya sampaikan ke anak-anak untuk mengenai lingkungannya. Lingkungan ini kan berhubungan dengan kebersihan. Jadi ada memang Pak tindakan aksi nyata saya mengenai kebersihan, yaitu berhubungan dengan peduli lingkungan juga. Ya, untuk mungkin yang lain-lain itu ada nanti Bapak di modul-modul berikutnya gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada masukan lagi untuk guru-guru yang senior, mungkin ada masukan mengenai segitiga restitusi yang mungkin ada masukan kurang atau yang lainnya kira-kira. Ayo Bapak Ibu, Ibu matematika yang berhubungan dengan segitiga restitusi, pas kira Bapak Ibu? Oh pas, oke. Ada kira lagi Bapak Ibu masukannya? Iya, tidak ada ya. Udah pas kira-kira berbagi pengalaman saya, membagikan pemahaman saya dan pengalaman saya. Ada kira-kira yang mau dikomentari? Kalau menurut saya ini kurang cocok Bu, karena begini. Silakan Bapak Ibu. Saya betul memang masukan ini untuk guru senior. Satu lagi lah ya. Ya, boleh Bu Nur Haidalah. Ya Bapak Bu, masukannya saja. Tambahan aja. Tambahan aja kira-kira udah pas atau belum. Enggak apa-apa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini materi yang kita bahas mengenai budaya positif ya. Yang saya yakini memang ya menanamkan budaya positif ini bukan hanya untuk beberapa guru, tapi untuk semua guru. Terlepas dari senior, junior, kita harus saling kerja bersama. Oke, masalah budaya positif di sekolah ini saya lihat ya lumayan. Ya. Hanya saja ada beberapa masalah yang saya hadapi. Ada beberapa anak yang memang mungkin ya terbiasa di rumah tidak bekerja. Jadi ada beberapa anak komplain, aku di rumah aja nggak kerja, nggak pernah pegang sapu. Di sini kenapa saya disuruh nyapu? Jadi yang menanamkan kesadaran sama anak ini, ya, memang kita nggak bisa identifikasi mana anak yang biasa kerja di rumah dengan yang tidak biasa bekerja di rumah. Tapi di sini saya harap untuk kedepannya, ya sebelum kita memerintah atau Memberikan instruksi. apa namanya? Bukan memerintah sih, ya. Bagaimana menyadarkan anak-anak bahwa kebersihan itu bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi semuanya. Bahkan saya sering mengatakan pada mereka, menyapu, mengepel itu bukan hanya tugas anak perempuan. Anak laki-laki pun harus berperan. Kenapa? Suatu saat ketika kau nanti berumah tangga, ketika istrimu sakit, bagaimana kondisimu? Apakah akan kau biarkan seperti itu kotor? Jadi hal-hal seperti ini memang nampak sepele, tapi memang ini sudah saya dapati di anak-anak, mereka marah. Ya, di rumah saya nggak pernah pegang sapu, kenapa saya di sini disuruh nyapu? Nah, itu aja.
Terima kasih kepada Ibu Nur Haida, Memang Nur Haida yang sudah memberikan berbagi pengalamannya mengenai kebersihannya Bapak Ibu. Nah, memang begini ya Bapak Ibu, tadi sudah di akhir sudah saya memang kita di sini perlu kerjasama antara murid dengan guru, dengan orang tua dan bahkan dengan pemangku kepentingan agar apa budaya positif ini tidak hanya di sekolah, di rumah bahkan di lingkungan masyarakat juga dilaksanakan ataupun diterapkan, kan begitu. Jadi sebetulnya di sini bukan hanya tugas kita sebagai guru, tapi orang tua juga di sini perlu juga menyadarkan anak kita. Jadi jangan sampai seperti kayak Bu Nur Haida tadi, ada anaknya menyatakan bahasanya di rumah tidak pernah loh Bu disuruh nyapu, disuruh membersihkan rumah. Kan lucu ya Bapak Ibu, udah anak setingkat SMA, ya kan? Itu bahkan sangat berguna untuk kehidupannya gitu. Masa anak udah tingkat SMA tidak pernah nyapu, kayaknya lucu gitu kan gitu. Padahal ya kita kayaknya semua agama ya kan itu menyatakan bahwasannya kebersihan itu sangat penting. Bahkan kita yang muslim an-nazafatu minal iman kan gitu kan, kebersihan sebagian besar dari iman, sebagian dari iman gitu. Jadi kalau kita merasa beriman, kita berarti harus menjaga kebersihan, kan gitu. Jadi kalau udah tingkat SMA tidak bisa menyapu, tidak pernah membersihkan rumah, waduh, mau jadi apa gitu. Ini maaf cakapnya, ini ke depan susah ini menjadi anak yang mandiri, kan begitu ya? Ya, seharusnya itu udah dari kecil, bahkan dari mulai TK sudah kita biasakan yang menjaga kebersihan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ya kan, itu apa untuk bekal. Terima kasih Ibu Nur Haida besar masukannya untuk saya, untuk kita semua, bahwasanya makanya perlu kita menanamkan budaya positif. Ternyata di rumah itu banyak anak kita yang tidak menanamkan budaya positif atau kurang. Ya, jadi untuk itu kita di sini Bapak Ibu mengajari anak kita untuk menanamkan budaya positif, terutama kayak Bu Nur Haida tadi menanamkan kebersihan, karena bersih itu sehat, ya kan Ibu? Sehat gitu, bersih itu indah, sehat, lingkungan jadi nyaman. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi terima kasih masukannya kepada dari Bapak Yusri dan Ibu Nur Haida, sangat membantu sekali mengembangkan pemikiran-pemikiran saya ke depannya, apa yang akan kita lakukan untuk sekolah ini. Intinya butuhnya kerjasama kita, baik murid, guru, kepala sekolah, bahkan pemangku kepentingan untuk yang menerapkan, mengaplikasikan budaya positif ini, menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan aman, bersih, nyaman, saling menghargai, saling menghormati, kan begitu ya? Sapa, salam, ramah tamah. Jadi kalau lingkungan kita positif, maka akan menimbulkan, akan merangsang ya perilaku-perilaku positif yang lain, kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita menimbulkan, memunculkan ya lingkungan yang positif, ya perilaku yang positif untuk apa, memunculkan, menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya, sangat berharga sekali. Terima kasih sudah berkenan mengikuti pemaparan saya mengenai pemahaman dan pengalaman saya mengenai budaya positif di program Guru Penggerak ini. Tidak bisa saya membalasnya. Mungkin kesediaan ini yang Bapak lakukan ini mungkin menjadi amal ibadah, ya kan, kita belajar bersama di sini. Mungkin Allah akan membahas lebih baik lagi. Bapak Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ini semua menjadi pembelajaran untuk kita semua, bukan hanya saya, ya kan, untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, mari sama-sama mengupgrade ilmu, ya, menambah ilmu pemahaman kita, bukan hanya dari guru penggerak ini, tapi dari yang lain-lain. Silakan Bapak Ibu secara mandiri dan berkelanjutan menggali potensi kita sebagai guru, karena itu penting, karena zaman itu selalu terus berkembang.
Ya karena kalau kita sebagai guru tidak mampu kita mengupgrade, kita akan ya ketinggalan gitu. Ya kan? Bahkan murid kita sekarang ini udah lebih pintar-pintar dari kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.